ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لمن أعوذ به سواك إنه للحادث الآمين يا ربي بالمصطفى dan mengharapkan sebab kumpulnya di majlis ini mencari ridha ilahi, niatnya untuk mengaji berkahnya silaturahmi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma irfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi qassama sya'a min ibadihi bil ma'azil al-hakamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qassahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin masruran masruran wa ala alihi wa sahbihi wasalimin ala mandihi janalu khairu wafir. Amma ba'du, kita melanjutkan daripada pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qila, telah dikatakan oleh ulama, la qurbata lil fadil wala watana lil jahil. La qurbata, tidak ada peribahasa mengembara, tidak ada peribahasa mengembara, tidak ada peribahasa merantau, tidak ada peribahasa pendatang. Lil fadil, bagi orang-orang yang telah ditinggikan derajatnya, bagi orang-orang yang telah diumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang telah diumpulkan oleh Allah, orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah, la gurbata, tidak ada peribahasa mengembara. Wala watana, dan tidak ada peribahasa pribumi. Wala watana, dan tidak ada bahasa pribumi. Lil jahili, bagi orang-orang yang bodoh. Apa kesimpulan daripada ucapan ulama? La gurbata lil fadil wala watana lil jahil. Tidak ada peribahasa mengembara bagi orang yang diutamakan, dan tidak ada peribahasa pribumi lil jahil bagi orang yang bodoh. Aewal muttasifu. Nah, sekarang kita surahkan daripada kalimat ini. Aewal muttasifu, yakni bagi orang-orang yang kesifatan bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dengan amal. Bagi seseorang yang telah dikaruniai ilmu pengetahuan, wal amali, dan ilmu yang telah dia miliki dia amalkan, kana mukroman,
Maka bagi orang yang mempunyai ilmu dan yang selalu mengamalkan ilmunya itu terbukti mukroman, dia itu adalah orang yang dimuliakan, mu'adzaman, dan orang yang diagungkan, indan nasi, bagi manusia, fi ayyi baladin, di negara manapun dia berada, di daerah manapun dia berada, di pelosok manapun dia berada. Jika seseorang tersebut sudah memiliki ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan dalam agama, dan mengamalkan ilmu pengetahuannya, maka ia akan dimuliakan dan diagungkan oleh para manusia fi ayyi baladin, sekalipun ia ada di kampung mana aja. Enggak ada peribahasa mengembara, karena orang tersebut orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena maka orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya itu, kullu baladin, setiap kampung, indahu watonan, setiap kampung yang dia datangi bagi orang yang berilmu dan beramal itu tetap tergolongkan watonan, itu kampung sendiri, tanah air sendiri. Walau kana goriban, sekalipun dia dalam keadaan mengembara, sekalipun dia merantau kemana-mana, karena dia berilmu dan ilmunya diamalkan, tetap aja kullu baladin indahu watonan, setiap kampung, negara, daerah yang dia singgahi, tetap dia itu seakan-akan menjadi pribumi. Kenapa? Karena dia mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya, walau kana goriban, sekalipun dia dalam keadaan merantau dan mengembara. Wal jahilu, dan akan tetapi sebaliknya, bagi orang yang bodoh, bikhilafi dzalik, bagi orang-orang yang bodoh sebaliknya. Bagi orang-orang yang bodoh, sekalipun jadi pribumi di kampungnya sendiri, tetap aja dia dikatakan goriban, tetap aja dikatakan mengembara. Kenapa? Karena walaupun dia dari kampung juga, orang kampung nggak ada yang mau, makanya dia orang kampung, tidak ada yang membutuhkan ilmunya orang kampung, tidak ada yang memfungsikan dia, seakan-akan dia ini orang pendatang, seakan-akan dia mengembara. Beda dengan orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, begitu datang ke satu negara, maka itu jadi tanah air. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan keikhlasan, disertai dengan lillahi ta'ala, sekalipun dalam keadaan mengembara. Beda dengan orang yang bodoh seperti kita. Jangankan lagi kita ke kampung orang, di kampung kita sendiri aja kita udah dianggap orang bodoh, seakan-akan berarti kita walaupun keadaan di kampung ini sebagaikan orang yang mengembara. Kenapa? Kita orang yang bodoh ini tidak ada ketenangan, tidak terciptanya ketenangan dalam diri kita, tidak terciptanya ilmu dalam diri kita, tidak bisa mengamalkan ilmu dalam diri kita, sehingga ini kita di kampung sendiri pun penuh dengan cemoohan, penuh dengan ledekan orang, persis bagaikan orang yang mengembara. Ini perbedaannya. Makanya ada peribahasa dan kata ulama, la gurbata lil fadil wala watana lil jahil. Tidak ada peribahasa mengembara bagi orang yang diutamakan, yaitu orang yang mempunyai ilmu, dan tidak ada peribahasa orang pribumi bagi orang yang bodoh. Maka walaupun pribumi tetap aja seperti mengembara. Bahkan ulama pun mengatakan lagi, man kana bi taati, barang siapa yang selalu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, indallahi qariban, orang yang selalu bertaat beribadah kepada Allah, qariban itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kana bainan nasi qariban, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ada bukti bagi si orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu seakan-akan
mempunyai ada perasaan bainan nasi goriban. Jadi kita kalau mau bergaul sama manusia seakan-akan kita pendatang, seakan-akan kita sedang mengembara. Kenapa? Aiman istahnasa bistighali ta'atillah. Karena orang yang merasa damai, orang yang merasa tentram, istighali ta'atillah, orang yang merasa damai, tentram, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sara mustauhisan adin nas, maka jadi di hatinya itu seakan-akan diras hatinya itu di hadapan manusia. Kenapa? Karena saking udah istigholnya, saking asiknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun kita bergaul sama manusia seakan-akan takut pergaulan kita ini tidak menghasilkan yang manfaat. Orang kalau udah rajin tahajud, orang yang sudah rajin mendekatkan diri kepada Allah ma'rifat, orang yang sudah rajin melaksanakan sholat duha, yakin sara mustahisan anin nas. Dalam ini mudah-mudahan jamaah sekalian, usia kita semakin tua, usia kita semakin berkurang. Mungkin mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah dengan banyaknya ibadah kepada Allah, ma'rifat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kodam kalimat yang kita baca ini akan menjadikan penghalang bagi buat diri kita untuk kita bergaul kepada orang-orang yang tidak bermanfaat. Kenapa? Akan timbul ketenangan seseorang dikala ia sedang mendekatkan diri kepada Allah dibanding kita kumpul di warung ngobrol lagu, dibanding kita ngobrol di pos roda mula-mulanya judi-judian jadi judi beneran. Orang yang sering mendekatkan diri mah gak seneng hal yang seperti itu teh. Siapa yang menimbulkan tidak senangnya dengan kita kumpul dengan manusia? Yaitu dengan istighol ta'atillah ta'ala, dengan kita merasa tentramnya bertaat kepada Allah, sekalipun kita hanya bisa mengucapkan kalimat walaupun kita baca Al-Quran kurang beres, ibadah yang lain kita apalagi, minimal di hati kita dikatakan zikrullah, ada mengingat akan Allah Subhanahu. Jangan terlepas di hati kita ini kalimat Allah atau kalimat la ilaha illallah, karena ini kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwasanya yang menjadikan ketentraman hati kita, ketenangan jiwa kita itu hanya dengan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah. Zikir itu bukan cuma hanya dengan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya itu. Melihat gunung, kita ma'rifat ya Allah, ada ciptaan Allah. Melihat sesuatu yang mewah, kita ucapkan subhanallah, ini adalah ciptaan Allah. Ini semuanya dikatakan zikir kita kepada Allah. Insya Allah kita akan jauh daripada godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian, sedikit dan sekilas yang kita baca malam ini, insya Allah mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut ulama, maka nabi taat adillahi qoriban, siapa orang yang taat kepada Allah Subhanahu, taat kepada Allah, dekat kepada Allah, karena bainan nasi qoriban, walaupun kita seakan-akan mengembara di hadapan manusia, biarin kita dibilang kuper, biarin kita dibilang kurang gaul, kurang gaul, hidup ke rumah masjid, nggak apa-apa. Yang penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tergolongkan hamba-hamba yang selalu senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina